Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Sami sehat nggih Bu? Alhamdulillah. Senantiasa kita tidak henti-hentinya lisan kita untuk mengucap alhamdulillah. Karena alhamdulillah adalah khairud doa, sebaik-baik doa itu adalah ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah juga menunjukkan bahwasanya kita itu sedang memuji Allah, ya, memuji Allah di sini dengan banyak pujian, di antaranya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha menerima taubat. Dan ini pula dengan ucapan alhamdulillah menunjukkan kita hamba yang bersyukur dan kita menunjukkan hamba yang lemah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih membahas masalah iddah. Belum selesai ya Bu kemarin ya Bu. Sampai apa ya Bu? Aduh saya lupa ini. Masa iddahnya kemarin. Kalau tidak nanti kita selingi banyak pertanyaan, nggak apa-apa ya Bu, tanya jawab. Kita hanya mengupas sedikit, mungkin ada yang kurang kemarin disampaikan, tapi kita murojaah lagi pada pertemuan yang lalu kita tentang masa iddah, ya, masa iddah. Istilah masa iddah adalah masa seorang wanita menunggu untuk dibolehkannya menikah lagi, ya. Apakah setelah kematian suaminya atau setelah ia bercerai dari suaminya, maka masa menunggu itulah yang disebut masa iddah. Baik dengan lahirnya anak, dengan quru atau dengan bilangan beberapa bulan ataupun hari yang ditentukan oleh syariat. Mengapa ada syariat khulu? Kita sudah bahas kemarin ya, di antara hikmahnya adanya khulu, kok khulu sih jadinya? Iddah ya maaf. Hikmah adanya masa iddah itu adalah menunjukkan keagungan dan kemuliaan dalam masalah pernikahan atau hubungan badan, ya, karena ini masa iddah ini hubungannya dengan masa kosongnya rahim dari hubungan suami istri. Karena apabila masa iddahnya itu karena perceraian atau kematian, maka masa pengosongan rahim itu andaikan itu dari perceraian, maka 3 kali quru atau 3 bulan. Kalau suami meninggal maka 4 bulan 10 hari. Kalau dalam masa cerai, baik meninggal maupun cerai hidup, tetapi wanita tersebut dalam masa hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan, ya, sampai melahirkan. Jadi inilah keagungan syariat Islam, memuliakan tentang perkawinan, tentang pernikahan, hubungan badan, supaya tidak bercampur nasab. Anak siapa, mana yang bertanggung jawab. Nah inilah ya. Demikian juga syariat iddah, hikmahnya adalah memastikan kosongnya rahim,
sehingga tidak bercampur air mani suami sebelumnya dengan air mani suami yang baru, sehingga nasab itu tidak jelas. Dan ini pernah disampaikan seorang peneliti bahwasanya benar-benar rahim itu kenapa dalam Islam kok sampai 3 bulan? Karena apabila ia telah dibuahi, maksudnya bukan dibuahi, telah berhubungan, maka jejak-jejak sperma itu masih ada selama 3 bulan. Maka harus dibuangkan dengan darah bersih. Ya, seperti itu. Maka seandainya perceraian, perpisahan atau masa idah dengan sebab perceraian, tapi wanita tersebut belum balik, mungkin nggak Bu? Bagi kita mungkin nggak mungkin ya. Tapi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu menikahi Aisyah 6 tahun, dia belum haid, ya, maka belum dihubungi sampai dia umur 9 tahun. Maka apabila perceraian dilakukan sebelum datangnya haid, maka hitungannya 3 bulan, ya, 3 bulan. Atau seorang wanita yang sudah menopause berarti sudah tidak haid, tetapi dia bercerai, kalau bercerai itu 3 kali suci. Tapi kalau bercerai karena meninggal, maka tetap hitungannya sama 130 hari berapa? Ya kurang lebih 4 bulan lah ya, 4 bulan 10 hari. Inilah hikmah adanya masa idah. Kemudian hikmah adanya masa idah adalah memuliakan kedudukan suami di mata istri. Ketika suami meninggal, maka penghormatan terakhir seorang wanita itu terhadap suaminya untuk dia tetap tinggal di rumah, dia tidak berhias, ya, sebagai bentuk berkabung atas meninggalnya sang kekasih tadi. Tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang bercorak-corak. Ini sebagai bentuk berkabung atas meninggalnya suami. Nah, inilah penghormatan terakhir seorang istri, yaitu dengan menyelesaikan masa idah. Bukan berarti setelah masa idah selesai lalu seorang istri menjadi tidak lagi menghormati, ya, sehingga dia sudah lupakan suaminya, ya. Tidak, maksud di sini adalah jika wanita tersebut dia akan menerima pinangan, ya, selesaikan dulu penghormatan terhadap suami, berkabungnya suami, maka setelah itu barulah diperbolehkan untuk menerima pinangan. Tapi ada sebuah athar yang menyebutkan, contoh, dia ditinggal mati oleh suaminya, tapi istrinya itu masih muda dan cantik, ya. Sehingga apabila menunggu masa idah, nanti keburu diminta si A, minta si B, si C, yang minta banyak gitu ya. Maka ada sebagian yang memperbolehkan ngecupi gitu ya. Wetok cupi lo ya, sampai kamu masa idah, pokoknya aku dulu yang sudah ngecupi kamu. Tapi melamarnya nanti setelah selesai masa idah, itu diperbolehkan yang demikian gitu. Ya, karena memang wanita-wanita cantik, ya, baik cantik maupun tidak lah ya, karena cantik itu relatif ya Bu, itu harus benar-benar menjaga diri, ya, menjaga diri, tidak boleh ia berhias, karena yang namanya berhias di sini akan mendatangkan fitnah, ya, akan mendatangkan fitnah, akan memanggil seolah-olah aku sudah sendiri nih, begitu ya. Kemudian dengan selesainya masa idah, maka telah jelas terjadinya perceraian atau akhir dari sebuah pernikahan sebelumnya. Ya, aku sudah selesai masa idah, seperti itu. Demikian juga memberi kesempatan pada suami yang telah mentalak untuk rujuk kembali. Kenapa masa idah pada wanita pada perceraian itu masanya 3 kali suci? Ini perceraian yang terjadi talak, ya. Talak itu kemarin ada talak roj'i, ada talak ba'in. Talak roj'i itu adalah talak yang bisa rujuk, yaitu di talak pertama dan talak kedua, ya. Kemudian ada talak yang ba'in yang tidak boleh rujuk kecuali dengan pernikahan, adalah talak yang ketiga. Ada di dalam syariat namanya khulu.
Khulu itu artinya menggugat, wanita menggugat cerai kepada suaminya, ya, sehingga terjadilah perceraian perpisahan. Nah, di sini ada yang mengartikan bahwasanya khulu masa idahnya hanya 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena khulu itu adalah yang meminta adalah istri. Dalam kesepakatan para ulama menyatakan bahwasanya di dalam khulu tidak ada rujuk. Karena istri yang meminta. Oh, ini aku mau gugat cerai, aku ke pengadilan, aku ini, maka tidak bisa rujuk, tidak ada rujuk, dan masa idahnya hanya 1 kali. Kenapa ada masa idah tadi? Hikmah yang kelima, adanya masa idah itu memberi kesempatan bagi suami yang telah mentalak, yaitu dengan talak yang roj'i, untuk bisa kembali. Ini boleh jadi suami itu menyesal dengan ucapan talaknya, ya, maka diberi waktu hingga 3 bulan. Tidak sebulan, next sebulan suami ketika mentalak dalam keadaan emosi, ayo rujuk, enggak, aku masih sebel, ayolah rujuk 2 minggu, aku masih kemutan gitu ya suaminya. Keempat minggu dia masih mungkin begitu, sudah 1,5 bulan, sudah 2 bulan, kasihan melihat istrinya. Aduh, nanti kalau aku tinggal dia cuma anak-anak sendiri ya, aduh nanti nafkahnya gimana, sehingga suami itu masih mikir-mikir. Diberi waktu 3 kali suci, itu cukup panjang, sehingga boleh jadi suami itu menyesal sehingga ia untuk melihat kedua kalinya adanya kebaikan. Iyalah, mungkin setelah istriku kuceraikan kemarin dia shock. Karena semua istri itu pasti shock ketika seorang suami mengatakan kuceraikan kau. Tapi pada kenyataannya ada seorang istri yang dia bertanya ke saya itu bahwasanya, kamu sudah talak berapa kali, katanya. Ora etungan. Allahu Akbar. Ini namanya pernikahan yang dibangun di atas kejahilan. Dia tidak tahu bahwasanya ucapan talak itu adalah sebuah ungkapan kata pamungkas dari sebuah peringatan. Karena di dalam Al-Quran, seorang laki-laki tidak boleh mentalak istrinya kecuali dia telah melakukan fa'iduhunna, fahjuruhunna, fadribuhunna, ya. Kemudian fahjuruhunna fil madhaji. Pertama, beri ia peringatan. Istriku, kamu kok diomongi angel ya. Coba dengarkan, mungkin dengan ucapan yang keras, menjadi dia sadar, dia, iya mas, aku minta maaf mas, aku gak ngulangi lagi. Nah, sudah dikasih peringatan dia itu masih ngeyel, maka beri dia hajar, ya, beri dia hukuman. Boleh dengan fadribuhunna, dengan memukul, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Setelah dipukul, istri sudah dibilang dipukul kok dia tidak manut, maka fahjuruhunna fil madhaji. Beri dia hajar untuk pisah tidur, bukan pisah rumah, ya. Tapi cukup pisah tidur. Suami yang di depan, di ruang tengah, istrinya mungkin yang di kamar. Seorang istri yang dia wajar, waras gitulah ya, yang tahu tentang agama, ketika ditinggal tidur tanpa ada suami, ini adalah sesuatu harusnya seorang istri itu terguncang. Suamiku tidak di sampingku, ada apa gerangan? Jangan-jangan aku punya salah. Nah, ini seharusnya begitu. Tapi ketika diraba suami gak ada, asik, suami gak ada gitu ya. Jadi gak berisik lagi suara ngoroknya. Ya, misalkan seperti itu bukan, tapi justru dia merasa kehilangan sehingga dia akan mencari. Begitu caranya. Makanya kalau toh dia sudah diberi peringatan, dipukul, dipisah tidur kok tidak ada perubahan, maka hendaklah datangkan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seorang hakim, wali dari waktu pernikahan tadi, dari orang tua perempuan
dan dari orang tua laki-laki. Silahkan. Kalau suami lapor ke ibu, ke mertuanya, ibu mertua, nyuwun sewu, Kang Putro gitu ya. Sudah saya bilangi, ngeyel, sudah saya pukul, masih belum manut, sudah saya kasih hajar, dia masih saja begitu. Ini bagaimana? Seharusnya istri juga lapor ke mertua, harusnya. Tapi kadang-kadang ada istri yang diam saja. Boleh ini lapor, datangkan. Ini loh anak-anak kita lagi pada bersengketa, lagi pada ribut. Apa yang harus kita lakukan? Nah, harusnya itu begitu. Barulah terjadi ucapan talak tadi, ya, fase-fase. Nah sekarang, ya Allah ya Rabb, di zaman fitnah ini, di mana manusia itu yang sekarang yang seharusnya dia sudah berakal, yaitu akil balik, tetapi di usia 20, 22 mereka belum berakil. Dia sudah balik tapi dia belum akal belum matang secara akalnya, ya. Sehingga apa? Tiap kali emosi dia mudah saja untuk mengatakan kuceraikan kau. Kalau kau tidak mau, kuceraikan kau, ya. Demikian juga wanita. Wanita-wanita zaman sekarang yang mereka tidak dibekali dengan ilmu agama, mereka pun akan dengan mudah untuk meminta cerai kepada suami, ya. Minta ini nggak di martabak nggak dibelikan, aku ceraikan ceraikan saja aku, masya Allah, ya. Pesan ini nggak dibelikan, ya, lebaran nggak ini, sudahlah mas, kalau memang kau jantan, wah masya Allah, pakai menantang dengan ucapan jantan. Jika kau jantan, ceraikan aku, ya. Dan ini banyak sekali terjadi sehingga laki-laki merasa harga dirinya diinjak-injak dengan ucapan istri tersebut. Ya sudah, memangnya aku nggak berani, gitu. Ku ceraikan kau, ini sudah jatuh talak, ya. Ku kembalikan kau kepada ibumu, ya. Karena kamu sudah tidak bisa dididik. Nah ini juga sudah masuk dalam kalimat talak, cuman talaknya itu masih belum rojih, ya, tapi masih kinayah, masih benar nggak maksud dikembalikan ke ibu itu untuk sekedar pulang atau mengembalikan bahwa kau milik orang tuamu dan aku akan kembalikan kau kepada orang tuamu. Maka ini harus ada niat ucapan dari hati suami, ada yang mengatakan kau maksudnya mengembalikan ke rumah orang tuaku itu cerai atau aku harus sekedar kembali. Ya cerailah, sudah jatuh talak, ya. Dan ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika sudah jatuh talak, janganlah seorang wanita itu meninggalkan rumah, ya. Apalagi masih talaknya adalah talak roj'i, talak yang masih bisa kembali, ya, yaitu selama 3 kali tadi selama masa idahnya, yaitu 3 bulan itu dia berada di rumahnya, dia tidak boleh diusir oleh suaminya. Mengapa masa idah pada talak itu 3 bulan tadi, ya? Ada peluang tadi seorang suami untuk dia menyesal atas ucapannya. Tapi kenapa pada masa idah dalam gugat cerai ataupun khulu itu hanya 1 bulan? Karena tidak perlu menunggu 2 atau 3 bulan, suami tidak mungkin bisa kembali, ya, karena sudah tadi ada tuntutan dari istri untuk meminta cerai tadi. Makanya ada syariat yang mengatakan bolehnya khulu itu, mencerai itu ada 2 pendapat, ada setelah talak yang kedua. Setelah talak yang kedua, maka khulunya itu sebagai cerai yang ketiga, sehingga dia sudah tidak bisa rujuk. Tapi ada juga yang mengatakan yang disebut dengan khulu dengan sebab perkawinan yang dia tidak senang. Hal ini pernah terjadi pada seorang sahabiah, ya, yang dia itu meminta kepada Rasulullah SAW bahwasanya, ya Rasulullah, aku tidak mencela Thabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya? Maka ia menjawab, iya. Maka kemudian kebun itu dikembalikan kepada Thabit bin Qais. Ini maknanya khulu di awal-awal pernikahan, maka inilah yang disebut dengan fasakh.
Fasakh itu artinya pembatalan pernikahan. Nikah nggak jadi gitu. Ya, setelah pernikahan. Maka apa yang harus dilakukan? Seorang wanita harus mengembalikan mahar. Ya, kalau ternyata setelah pernikahan, ternyata suaminya ketahuan temperamen, ya, dia akhlaknya buruk, ternyata nggak sholat, ya, boro-boro ini dan sebagainya, maka seorang istri tadi boleh. Bahkan ini di dalam kisahnya Thabit bin Qais, ya, dari istrinya itu Thabit bin Qais itu adalah seorang yang agamanya baik dan akhlaknya pun baik. Makanya dia mengatakan, aku tidak mencela Thabit karena agama dan akhlaknya. Dalam sebuah riwayat, karena Thabit ini wajahnya tidak kece gitulah ya, kurang cakep. Nah, jadi istrinya kurang cakep gitulah ya, Masya Allah. Ya, karena yang namanya ketampanan, kecantikan itu pun menjadi syarat juga lah ya. Cuma tadi ya, relatif. Ada yang memang Allah sudah mentakdirkan dia untuk mendapatkan jodoh, mungkin wanita yang biasa-biasa saja, tapi Allah lebihkan dalam yang lain sehingga rasa cintanya yang luar biasa, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengapa di dalam khulu ketika ataupun gugat cerai itu tadi masa idahnya hanya 1 kali? Karena suami tidak bisa untuk menceraikan, untuk rujuk kembali itu tidak bisa, ya, sehingga hanya 1 kali masa idah. Kemudian tentang khulu. Khulu artinya sama saja dengan melepas baju ya. Sedangkan menurut para ulama fikih, khulu adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan tebusan harta yang ia ambil dari istrinya ya. Jadi yang tadi digunakan untuk mahar. Makanya Bu, di Arab itu yang namanya mahar itu enggak main-main kayak kita Bu. Mahar kok hanya Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Mahar itu harusnya yang bisa ia manfaatkan, yang bisa ia jual kalau dia kebutuhan. Lalu mukena itu kan memang sudah menjadi kewajiban untuk dipakai buat sholat. Al-Quran pun demikian ya. Kalau orang-orang Arab, bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, mereka yang namanya mahar itu nggak main-main ya. Ada kebun kurma, ada 100 ekor unta. Masya Allah, 100 ekor unta. Itu kan Masya Allah ya, luar biasa. Ini intinya, ketika seorang wanita diberikan dengan mahar yang banyak, itu seorang wanita itu akan mikir-mikir untuk apa? Untuk tidak taat kepada suaminya, sehingga ia takut ia dicerai, ya. Sehingga ia itu akan menjadi istri yang mengabdi kepada suaminya. Karena apa? Karena sudah diberikan suatu harta yang banyak ya. Nah, ini di Indonesia maharnya tadi murah-murah ya. Makanya Masya Allah di Departemen Agama Bu, ada yang ngasih tahu di depan ya, itu katanya catatan perceraian setiap hari itu ratusan. Setiap hari Bu, ada sidang ratusan, satu Kabupaten Banyumas. Mungkin sini nanti di kumulatif sampai ratusan. Dan itu bukan terjadi pada perceraian yang sudah berumur ya, mungkin sudah 20 tahun 25 begitu ya. Ada yang masih seumur jagung, Masya Allah. Pernikahan baru berlangsung beberapa bulan tahun sudah bercerai ya. 1-2 tahun sudah bercerai. Betapa mudahnya ya, mereka tidak ada sedikit pun sakral di dalam membangun sebuah rumah tangga. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjadi pelajaran kita semua para orang tua ya, betapa persiapan untuk suatu pernikahan itu persiapannya berbulan-bulan. Itu hanya untuk 1 hari anaknya menjadi raja dan ratu ya. Kemudian ibunya senang, hari itu kerabatnya pun ikut datang untuk memberikan selamat kepada dirinya atas pernikahan anaknya. Persiapannya berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Tetapi tidak pernah mempersiapkan mental anak. Bagaimana ia akan menjadi seorang nahkoda, jurumudi dalam mengarungi rumah tangga. Sehingga dalam rumah tangganya setiap ada masalah
ya sudah, selesainya adalah sesuai dengan hawa nafsunya. Apa yang diinginkan ya sudah, ya. Aku sudah nggak cocok lah kayaknya loh, kayaknya kita sudah lah ya, insya Allah. Nah ini, na'udzubillah ya, tsumma na'udzubillah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas tentang macam-macam idah ya, yaitu idahnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemarin hitungannya berapa? 4 bulan 10 hari. Kecuali jika istri yang telah dicampuri itu tadi dalam keadaan hamil, ya maka tidak harus 4 bulan 10 hari. Begitu hamil sudah 9 bulan suaminya meninggal, berarti cuma 10 hari saja. Begitu ia melahirkan, maka sudah selesai masa idahnya, masya Allah. Ya, dan ini pernah terjadi pada sahabat Zubair bin Awam, ya, radhiyallahu anhu. Dia memiliki seorang istri yang bernama Ummu Kalsum, ya. Waktu itu Ummu Kalsum itu mengatakan kepada suaminya, ya, berbuat baiklah kepadaku dengan mentalakku, 1 talak saja Zubair, ya. Maka Zubair mentalak, masya Allah. Begitu mentalak, kemudian apa? Dia pergi ke masjid. Begitu dia pulang, istrinya itu sudah melahirkan. Masya Allah. Berarti talaknya ada masa idahnya enggak? Enggak ada. Masalah hitungan jam saja. Begitu talak ke masjid, pulang melahirkan, ya sudah. Akhirnya dia, lah, aku sih kena apa gitu. Akhirnya dia menjumpai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa istriku menipuku? Ya, semoga Allah membalasnya. Kemudian Zubair mendatangi Rasul tadi. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, sudah, kau nikah lagi, ya. Telah habis masa idahnya maka lamarlah ia kembali, ya. Nah ini ada yang masa idah itu setelah melahirkan. Demikian juga sedangkan seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sebelum dicampuri, ya, maka ia tidak memiliki masa idah, tidak memiliki, tapi dia benar-benar belum dicampur. Dan ini terjadi, masya Allah, beberapa bulan yang lalu ada teman yang dia bercerita, di sebulan yang lalu sayalah yang mengisi acara pernikahannya, khutbah nikahnya. Begitu bukan khutbah, nasihat pernikahan. Begitu mendengar nasihat pernikahan, di bulan berikutnya orang tuanya tadi meminta nasihat ke saya bahwasanya anakku sudah berpisah. Allahu Akbar. Jadi hanya berapa? Ya sejak pernikahan. Begitu pernikahan, kemudian dilihatnya mungkin istrinya tidak semanis sebelum nador. Ketika nador kan mungkin dia belum sempat cerita-cerita gitu ya. Masya Allah, ternyata begitu menikah istrinya mager, istrinya nggak begini dan begitu. Masya Allah, akhirnya suaminya tidak ada hasrat untuk menggauli istrinya itu tadi, ya. Kemudian mulailah dia pergi ke kantor, pulangnya malam, ya, sehingga istrinya lebih menantang lagi. Sudahlah kalau begitu aku pulang saja dengan membawa harta bendanya tadi. Ya, akhirnya apa? Pernikahannya masya Allah besar-besaran, ya. Nggak di Purwokerto sih, di kota lain kota. Pernikahannya yang besar-besaran. Kemudian yaitu tadi, berarti dia bercerai sebelum terjadinya hubungan. Ya, maka saya bilang itu namanya fasakh. Fasakh itu pembatalan pernikahan, ya. Apa ada begitu ya? Ada, ini yang namanya fasakh. Engkau menceraikan tapi belum terjadinya hubungan, maka di sini terus ada masa idahnya enggak? Tidak ada masa idah, ya, karena dia belum dicampuri. Kemudian istri yang ditalak setelah dicampuri jika dalam keadaan hamil, sama masa idahnya adalah setelah lahirnya, ya, dalam kandungan tadi ia melahirkan anaknya. Apabila ia mempunyai haid, maka idahnya adalah 3 kali haid. Seorang wanita yang dicerai tadi tapi dia masih haid. Apabila sang istri masih kecil belum haid, atau dia adalah wanita yang sudah tua yang menopause, maka idahnya adalah 3 bulan, ya, 3 bulan. Di sini bukan mengosongkan rahim, tetapi tadi sebagai penghormatan tadi, ya.
seorang istri kepada suaminya, maka kalau sudah 3 bulan, karena kita tidak usah bercerita ya apakah dia itu sudah digauli atau belum begitu ya. Kemudian hak wanita di masa idah, kemarin sudah ya, apa yang harus dilakukan oleh istri ketika ditinggal mati oleh suaminya. Ia harus melakukan berkabung sampai masa idahnya selesai. Sedangkan ketika meninggalkan ketika tadi masa idah, ia untuk meninggalkan berhias, wangi-wangian, menanggalkan perhiasan yang tidak dan tidak memakai pakaian yang berwarna-warni, serta tidak boleh mengecat kukunya dengan pacar dan bercelak mata. Karena ini semua bentuk perhiasan, ya kan, pakai pacar itu kan untuk kukunya indah, pakai celak mata juga biar matanya indah dan sebagainya ya. Demikian juga dengan pakaian ya, karena mau tidak mau yang namanya pakaian, kalau apalagi sudah warna-warni corak misalkan ya, ini akan menarik perhatian sehingga lawan jenis tadi ya, laki-laki itu untuk mudah jatuh cinta dan sebagainya. Ini kita harus membedakan tadi ya. Ummu Atiyah berkata, dahulu kami kaum wanita dilarang berkabung atas kematian seorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Maka masa berkabungnya adalah selama 4 bulan 10 hari. Kami tidak boleh mencelak mata, tidak menggunakan wangi-wangian, tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain asob. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keringanan kepada kami. Apabila salah seorang di antara kami telah suci dari haid dan telah mandi, maka kami dibolehkan menggunakan sedikit kisu asfar, yaitu semacam wangi-wangian yang biasa digunakan wanita untuk membersihkan haidnya. Maka boleh. Tapi dia belum selesai idah, masa idahnya 3 bulan, haid pertama, karena memang wanita haid itu kebiasaannya Bu, itu setelah masa haid selesai itu hendaklah, maaf ya Bu, kemaluannya itu diusap dengan minyak wangi tadi ya, seperti namanya za'faron atau asfar itu tadi ya, untuk pewangian. Itu tidak di masa idah. Maka ketika di masa idah untuk membersihkan itu boleh, karena itu wangi-wangian ya, untuk kemaluan, bukan untuk keluar seperti itu ya, yang sampai menimbulkan aroma. Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka ia tidak boleh memakai pakaian berwarna-warni, tidak memakai perhiasan, tidak mengecat kuku dengan pacar, dan tidak mencelak mata. Apakah dia seorang wanita itu tadi ketika di masa iddah itu boleh tidak keluar? Nah ini banyak terjadi ya. Ada beberapa teman yang dia itu, saya di rumah itu bosen ya, karena 4 bulan itu kan lama banget. Nah ini baru sebulan dijalani, anaknya sekolah di luar kota, dia sendirian di rumah. Boleh enggak sih saya hanya sekedar keluar? Keluar untuk apa Bu? Kalau untuk jalan-jalan enggak boleh. Kalau untuk kajian misalkan, silahkan, kalau untuk kajian boleh. Untuk belanja pun kau boleh belanja ya, ke pasar, mau beli apa habis itu pulang ke rumah ya. Maka diperbolehkan, bukan dikurung benar-benar di rumah seperti itu ya, tapi diperbolehkan. Hanya saja setiap kali ia keluar jangan niat keluar untuk bersenang-senang, karena kesepian. Dan ini biasanya yang ngajak itu orang tuanya, kakaknya. Aku lah melas loh itu adikku, jangan masang di rumah melasi dewekan, yuk tak jalan-jalan gitu. Dan ini banyak terjadi. Saya bilang, itu kayaknya lagi masa idah kok, lagi jalan-jalan ya di mall ya, lagi makan-makan begitu ya. La qadarullah ketemu ya. Terus dia bilang, yang mewakili yaitu kakaknya ya, dan mengatakan, saya kasihan ya, dia di rumah terus. Masya Allah ya. Ini bukan kasihan terhadap bukan kasihan namanya, dia melanggar syariat seperti itu ya. Menentang Allah ketika perintahkan untuk di rumah tadi untuk tidak berhias dan sebagainya. Dan berhias, wanita itu tuh berhias, Masya Allah, pakai pemerah bibir ya, dengan pakaiannya yang indah.
itu belum hitungan 1 bulan lah, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi kalau misalkan aku mau mengantar anak, kalau memang ada yang mengantar silahkan ya, yang mengantar adiknya, omnya misalkan ya, atau kakeknya yang mengantar boleh ya. Kalau misalkan tidak ada baru. Nah ini banyak terjadi yang ngurus-ngurus kematian suaminya itu istrinya ya. Memang mungkin diperlukan butuh tanda tangan istri mungkin ya. Iya, itu memang biasanya seperti itu. Silahkan boleh ya, tapi tadi secukupnya, benar-benar secukupnya untuk kita menjaga diri ya. Tapi ya, Masya Allah ya, kadang-kadang ada yang merasa bahwasanya statusku telah jelas menjadi seorang janda seperti itu ya. Masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang harus dilakukan oleh istri yang masih dalam masa iddah dari talak yang roj'i, talak yang bisa ia kembali, yaitu talak 1 dan talak 2. Apa yang harus dilakukan? Ia harus tinggal di rumah suaminya sampai masa iddahnya selesai, dan ia tidak boleh keluar rumah, sebagaimana suami juga tidak boleh mengeluarkan dari rumahnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat ke-1, Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahisatin mubayyinah. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kamu kepada Allah, Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji. Jangan diizinkan keluar, tidak, kamu berada di rumah. Ada sebagian ulama, bagaimana seorang istri seharusnya ketika ia dalam keadaan ditalak yang roj'i tadi. Dia itu sebenarnya karena talak itu ada dari permintaan suami, karena suami yang sudah pol gitu ya, sehingga istri itu benar-benar ia dirugikan. Pertama dia dirugikan dengan statusnya dia janda, dia menjadi pencari nafkah sendiri ya. Walaupun anak-anak tetap mendapatkan. Kemudian dia statusnya tadi ya, karena status nyuwun sewu, status janda tidak jauh lebih baik daripada menjadi seorang istri. Hatta seorang suaminya itu mungkin galak, mungkin berlaku ada ketidaktoliman, tapi itu jauh lebih baik. Apalagi jika menghadapinya itu dengan sabar, maka itu sungguh luar biasa. Karena ujian Allah itu variannya banyak sekali. Di antaranya adalah dengan ujian suami. Allah tidak menginginkan setiap kali seorang istri diuji dari suaminya, dia mau berlepas diri dari suaminya. Yaitu dengan, aku pisah baik, aku pisah baik. Nah, itu sama saja dia tidak sabar dengan ujian yang Allah berikan. Bagaimana kisahnya Fir'aun? Kisahnya Asiyah. Ya. Fir'aun yang sungguh ia sangat jahat kepada Allah, kepada manusia. Setiap ada anak laki-laki dia senantiasa dibunuh ya, dan istrinya Asiyah ya, dia tidak pernah meminta untuk dikembalikan, dipulangkan, ceraikan aku. Dia mau bersabar dengan suami yang dolim itu tadi, karena yang ia cari itu adalah surganya Allah ya. Tetapi bukan berarti cerai tidak boleh, karena ada syariat di sini kan, ada talak ya, ada talak, ada khulu ya. Berarti memang talak pun boleh ya, hanya perbuatan ini tidak disukai ya, karena mereka orang-orang yang berpisah itu adalah orang-orang yang terprovokasi oleh iblis. Sungguh dalam sebuah hadis yang panjang, singgasana iblis itu di tengah lautan. Setiap hari iblis itu akan mendikte para bala tentaranya, yaitu syaitan. Siapa di antara mereka yang tipu daya kepada manusianya paling dahsyat,
dialah yang paling mendapatkan penghargaan di sisi iblis. Ternyata setan yang mendapatkan penghargaan tertinggi adalah yang telah berhasil menceraikan bainal mar'i wa zauji. Yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Ya. Al-Baqarah ayat 102. Ini semua iblis, semua setan, ini semua ingin duduk di samping singgasananya iblis. Ya, sehingga hampir semua rumah tangga itu bagaimana caranya ia dipisahkan. Masalahnya sepele, ya, pulang telat, jawab WA nggak dijawab, telepon nggak diangkat, bau minyak wangi yang lain daripada yang lain, adanya warna merah di sini, ya, wah sudah, masakan keasinan, rumah berantakan, maka mudah itu disulut oleh pasangan suami istri, ya. Maka tadi Bibi yang dirahmati Allah, seorang istri yang dia itu sedang talaknya roj'i di rumah saja, kemudian memperlihatkan bahwa aku tuh ingin dirujuk kembali, ya, jangan wis jorna bae ngono, ya. Justru ia kerjaannya itu diantaranya ya menggoda suami, ya, menggodanya itu bukan menggoda yang bagaimana, tetapi menunjukkan sifat tawaduknya, ya, mengakui kesalahannya. Ini ucapan sudah keluar, aku sedang hati-hati di dalam ucapan itu, waktunya mundur sebulan, 2 bulan, ya, 3 bulan, masuk bulan ketiga, inilah yang harus hati-hati, ya. Sehingga istri di rumah itu senantiasa menjaga sehingga suami menyesal. Ketika suami menyesal, suami langsung mengatakan, Bu, atau maaf ya Bu, aku kemarin begini. Itu ucapan maaf itu sudah otomatis rujuk karena masih di masa iddah yang 3 bulan. Atau seorang suami meminta berhubungan dengan istrinya, mah gitu ya, di kamar yuk mah gitu. Nah ini sudah otomatis rujuk. Maka tinggal bagaimana istri, jangan sampai masa iddah 3 bulan itu habis begitu saja. Makanya bahaya kalau dia itu sudah pulang ke rumah orang tuanya. Kayaknya kemarin udah cerita ya, ada seorang yang pulang ke rumah orang tuanya ikut marah, akhirnya sudah kau di sini saja, enggak boleh kamu pulang ke rumah. Padahal istrinya itu hanya sekedar gebragan gitu ya, untuk dia itu dijemput, tetapi orang tuanya yang marah sehingga ketika dijemput orang tuanya tidak mengizinkan, saat itu juga orang tuanya langsung mengurus ke pengadilan, sudah langsung jatuh keluar surat talaknya. Kalau secara syariat ini tidak bisa karena belum selesai masa iddah. Tapi tadi ya. Kemudian talak bain tadi ya, talak yang ketiga di sini, makanya seorang yang khulu itu boleh dilakukan setelah talak yang kedua. Kenapa sampai suami mentalak? Mungkin istrinya karena sudah tidak sabarnya menghadapi suami, ya. Lalu kemudian setelah dengan mudahnya ia bilang cerai, ya. Maka istri boleh untuk khulu tadi. Makanya ada pendapat khulu itu sama saja dengan talak bain, yaitu talak yang sudah tidak bisa rujuk kembali, ya, atau talak 3. Dia harus menunggu masa iddahnya di rumah keluarganya serta tidak boleh keluar kecuali karena ada keperluan yang sangat mendesak. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, saudara perempuan ibuku telah ditalak dengan talak 3. Lalu ia keluar memotong buah dari pohon kurmanya. Kemudian ada seorang yang melarangnya keluar rumah. Lalu ia menemui Nabi SAW dan beliau bersabda, ukhruji fajaddi nakhlaki la'allaki an tasaddaqi minhu aw taf'ali khairan. Keluarlah kamu, potonglah buah pohon kurmamu, sebab engkau mungkin bisa bersedekah darinya atau berbuat baik dengan kurma tersebut, ya. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah tentang masa iddahnya wanita-wanita tadi ya. Apakah wanita yang dia belum haid, wanita yang sudah haid, wanita yang menopause, ya. Karena ada kemungkinan wanita yang sudah di ujung usianya di situ terjadi perceraian, ya. Memang sangat disayangkan, rumah tangga sudah dijalin sekian tahun, ya, sudah di akhir hayatnya malah dia itu berpisah,
ya, waliyadzubillah. Tapi bukan berarti tidak boleh, karena memang dia benar-benar ujiannya sangat berat dari kedua belah pasang, sehingga terjadinya itu isinya apa? Percekcokan, ya, isinya pertengkaran, tidak ada kebaikan, ya. Dan ini sudah pol begitu ya. Karena saya ada teman, beliau sudah berusia sekitar 70 dan istrinya 65. Masya Allah. Pulang haji Bu, pulang haji terjadilah perceraian. Allahu Akbar ya. Ya mungkin dia sudah meminta kepada Allah ya, yang terbaik itu seperti apa. Nah ini. Tapi ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tentang wanita mana saja, ayyumamroatin, ya, sa'alat zawjahat talaq fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang ia meminta cerai dari suaminya tanpa adanya alasan yang dibenarkan, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu tercium dari sekian dan sekian mil. Jarak yang begitu jauh sudah tercium. Dalam hadis lain dari Thauban juga meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mukhtali'atun hunnal munafiqat. Para wanita atau para istri yang minta cerai, mereka adalah wanita-wanita munafik. Ya, waliyadzubillah. Wanita munafik, kita tahu siapa orang munafik? Di antaranya adalah innal munafiqin, sungguh orang-orang munafik fidarki min asfali minan nar, letaknya itu adalah di keraknya api neraka. Karena orang munafik ini samar-samar ya, berbeda dengan orang kafir. Kafir sudah jelas-jelas ia kafir, dia bukan Islam. Tapi orang munafik dia berdusta ya, seolah-olah dia muslim padahal ia membenci, memusuhi Islam. Nah, ini seorang wanita yang meminta cerai adalah wanita-wanita munafik. Karena mereka dalam perceraian itu adalah ada perjanjian ia dengan Allah. Ada mitsaqun ghalidun itu tadi ya, sehingga ada nilai ibadah di dalam menikah, karena nikah itu adalah man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa menikah maka separuh imannya telah terlaksana. Maka orang yang sudah terlaksana separuh imannya itu harusnya dia tunduk patuh ya, bukan untuk meminta hulu atau membuat keributan sehingga muncullah ucapan-ucapan cerai ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, khulu adalah fasakh, pembatalan pernikahan, bukan talak. Apabila seorang istri menebus dirinya, kemudian suami berpisah dengannya, maka istri lebih berwenang atas dirinya dan tidak ada hak bagi suami untuk rujuk kecuali dengan keridhoannya. Makanya biasanya ini wanita kalau yang khulu itu mengajukan ke pengadilan agama, membawa saksi ya, untuk mengatakan kenapa kamu mau menggugat, karena suaminya begini. Lalu pengadilan agama mengakui bahwasanya itu termasuk memenuhi syarat untuk engkau minta khulu, maka biasanya ada surat datang kepada suami ya. Terkadang suami itu juga kekeh, aku tidak akan pernah menceraikanmu ya, tapi tadi dalam keadaan dolim misalkan ya, ini perbuatan dolim ya. Dan perpisahan ini tidak dianggap sebagai talak meskipun jatuhnya adalah lafal talak, akan tetapi hukumnya adalah fasakh dalam akad untuk kemaslahatan istri sebagai ganti atas tebusannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ia berkata, yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dihukumi sebagai talak, bahwasanya Allah Ta'ala menentukan 3 hal dalam hukum talak selama belum talak 3, yang semuanya tidak ada di dalam hukum khulu, yaitu bahwa suami lebih berhak untuk rujuk dalam talak. Kalau dalam talak suami berhak untuk rujuk, istri tidak boleh menolak. Kemudian yang kedua, talak dihitung selama 3 kali
Maka jika telah terjadi talak 3, sang istri tidaklah halal baginya kecuali setelah menikah kembali dengan suami yang lainnya dan setelah ia mencampurinya. Ini banyak terjadi, ibu yang dirahmati Allah. Seorang suami setelah menceraikan istrinya tidak ridho ketika istrinya mau menikah lagi. Enggak, pokoknya aku tidak ridho kau menikah lagi. Tapi tidak mungkin bersatu. Ayolah, kita kembali lagi merengkrek, dan istrinya juga melasi juga ya, gitulah ya. Ini tidak boleh langsung yulah kita nikah. Harus wanita ini menikah lagi. Dan ini yang terjadi adalah menikah, yang mencarikan adalah suaminya, mencarikan suami untuk istrinya, dia diberi bayaran, dan kau menikah ini untuk menipu, ya. Menipu siapa? Menipu orang-orang bahwa dia telah menikah. Tapi dalam perjanjiannya kau menikah hanya sebagai sandiwara. Kau tidak boleh menghubungi istriku. Kalau sampai dihubungi, awas ya, misalkan. Nah, ini tidak boleh. Yang boleh adalah silakan istri menikah. Setelah menikah dia berhubungan. Setelah berhubungan biarkan ia berumah tangga. Begitu ia nyaman dengan rumah tangganya, kan tadinya dia bilang misalkan, yuk kita rujuk. Ya nanti aku harus nikah dulu gitu ya. Begitu nikah dulu, dengan pernikahan yang kedua ini cocok, ya. Enggak, aku tak nggak mau cerai gitu ya. Ya sudah, ini hukuman. Hukuman untuk tidak bermudah-mudah untuk mengucapkan kata talak, ya. Maka ya sudah, nikmati saja kau dengan suami yang kedua, ya. Silahkan, bolehlah kau panas-panasi. Coba kalau kau tidak mengucapkan talak, ya kan? Ini suamiku sayang banget, gimana coba? Ya, saya tidak mungkin khianat lah. Ya. Nah, jadi demikian ya. Kemudian yang ketiga, iddah dalam talak adalah selama 3 kali qub. Adapun permasalahan khulu telah jelas bahwasanya dalam nas dan ijma kesepakatan para ulama bahwasanya tidak ada rujuk di dalam khulu. Tidak ada rujuk. Jadi istri kalau sudah menggugat, kok ternyata aku jadi sendirian loh, sepi, sama aku juga gitu ya. Untuk rujuk ini maka tidak boleh, ya, dan mengatakan tidak ada rujuk karena istri untuk meminta cerai itu tadi ini butuh sudah matang-matang, sudah ia pikirkan, ya, sudah ia pikirkan matang-matang. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah, ini sebuah kasus saja. Nanti setelah itu kita tanya jawab saja, sebentar lah ya Bu. Ada seorang istri yang dia itu mendapati suaminya selingkuh. Ketika mendapati suaminya selingkuh, istrinya akhirnya marah untuk kita pisah saja, kita pisah, pokoknya kita pisah. Masya Allah. Setiap kali seperti itu ada orang yang seperti itu datang ke rumah saya hanya nasihati, jangan kau minta cerai. Wong suamiku sudah dolim ini ujian. Suamimu sedang sakit, suamimu itu sedang tenggelam di dalam fitnah. Ini bukan kau tinggalkan, bukan kau minta cerai, bukan kau caci maki. Kau tolong dia, kau lembuti dia, kau bantu dia. Karena bagaimanapun juga Bu, yang namanya perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga, seandainya istrinya itu bersikap marah yang elegan, pasti suami tetap akan kembali kepada istrinya yang pertama. Ini sebuah ujian sajalah, ya, sebuah ujian. Tapi begitu istrinya meminta cerai dengan ngotot, ya sudah, suaminya akhirnya melepas dengan ringan. Setelah melepas dengan ringan, dia menjadi semakin matang untuk mungkin walaupun tadi diawali dengan perselingkuhan, kemudian biasanya ia langsung menikahinya. Akhirnya mereka bahagia, ya. Istri pertamanya ini menyesal. Bener ya dulu kalau ustazah bilang suruh aku jangan begini, aku sekarang bingung, aku sekarang ini. Masya Allah. Iya, sekarang suamiku sudah sukses ini, iyalah. Yang namanya ujian itu variannya banyak sekali. Allah tuh hanya menginginkan dari setiap ujian itu sabar, bukan ditinggalkan.
soal itu digarap, bukan ditutup, ditinggal pergi, ya. Tapi soal itu digarap, diteliti, karena Allah menyandingkan lembar jawab ketika Allah menurunkan soal. Innamal usri yusra, ya. Jadi dia untuk tadi bersabar, ya, karena itu bagian varian daripada ujian. Ada ujian yang berat, yaitu dari sisi anak, dari sisi mertua, ya, dari sisi ipar, bahkan ada mungkin dengan orang tua. Ini lebih berbahaya lagi kalau tadi ada ujian kok dari orang tuanya, ya. Nah, ini sebuah varian, rasanya sama di hati, rasanya sama, ya. Dan jawabannya yang Allah inginkan juga sama. Yang Allah inginkan sabar. Innamas sabru 'inda shatmatil ula. Sabar yang nilainya luar biasa di saat kau mendapatkan benturan yang pertama, ya. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk menyempurnakan kemarin tentang idah dan tentang khulu hari ini, ya. Monggo barangkali ada pertanyaan, silahkan, barangkali ada yang bertanya, monggo. Ada itu, monggo. Iya, monggo maju aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan apa? Doa. Masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana seorang istri masih bisa berbakti kepada suaminya setelah suaminya meninggal? Ini sama saja kebaktian seorang anak kepada orang tua yang orang tuanya sudah meninggal. Maka caranya adalah dengan menunaikan hutangnya kalau punya hutang, wasiat kalau dia punya wasiat, sambung kekerabatan. Contohnya, jika memiliki anak, maka hubungan kekerabatan dengan mertua. Karena seorang wanita, Bu, kalau suaminya sudah meninggal, maka bekas mertuanya itu nggak ada bekas. Dia tetap mertua. Walaupun misalkan kita udah nikah lagi nih, maka mertua atau bapak dari suami yang pertama, dia tetap menjadi mahram. Bersentuhan tidak apa-apa, salaman tidak apa-apa, begitu ya. Ini yang tidak terhapus, ya. Kemudian caranya itu tadi, tetap sambung kepada keluarganya, silaturahmi, anak-anaknya terutama, didik anak-anaknya untuk bisa mendoakan orang tuanya. Karena dalam sebuah riwayat itu hanya doanya begini, ya Rob, mengapa aku mendapatkan, atau sebagian ada yang mengatakan, mengapa azabku dihentikan? Mengapa aku mendapatkan kedudukan yang tinggi? Maka Allah mengatakan, bistighfari waladuka laka. Ini karena istighfar anakmu. Tidak ada istighfar istrimu, gitu ya. Tetapi kita mendapatkan doa istri itu akan sampai untuk suaminya itu tadi, ya, mungkin dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apalagi kalau kita yakin suami ibu itu tadi adalah suami yang solih, suami yang beriman, maka cukup dengan mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu sampai. Tapi kepada anak, ayo nak, doain ayah
Walaupun anak juga enggak berdoanya itu enggak mungkin. Ya Allah ampuni ayah, pasti Robbi firli wali walidayya. Ya Allah ampuni aku dan ayah ibuku. Ibu masih hidup ya tetap didoakan ampuni ayah dan ibuku tadi. Jadi cara berbakti seorang istri adalah tadi ya, terus mendoakan suami, didik anak-anak kita, sambung. Adapun kekerabatan dengan suami, teman-teman suami, ini ada menjadi pertanyaan karena teman-teman suami jelas laki-laki ya, maka tidak harus kita menyambung kekerabatan. Tapi kalau misalkan dahulu dia bersahabat tapi sahabat sama istrinya juga seperti itu ya silahkan ya, berkunjung dengan istrinya ya, itu silahkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan siapakah aku nanti di surga? Apakah aku dengan jika aku menikah lagi, maka apakah aku dengan suami yang pertama atau yang kedua? Dalam sebuah athar disebutkan, istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang untuk dinikahi, ya, karena selain para ummahatul mukminin, mereka itu adalah semuanya adalah wanita-wanita penghuni surga karena suaminya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, dengan siapa aku nanti di surga? Ummu Salamah, dia itu mempunyai suami namanya Abu Salamah. Dia adalah orang yang solih. Ketika suaminya meninggal, dia ridho dengan ujian tersebut, dia beristirja dan meminta doa kepada Allah, lalu Allah ridho, akhirnya dia diberikan suaminya yang kedua, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pun menjadi dalil bahwasanya nanti di akhirat dia akan bersama suami yang kedua atau suami yang terakhir. Makanya ini juga menjadi kaidah. Kalau kita misalkan ibu ingin mencari suami lagi, hendaklah cari suami yang lebih baik dari yang pertama. Kalau tidak ada yang lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Dan ini pernah terjadi di kisahnya Abu Darda dan Ummu Darda. Ya, Masya Allah. Ini so sweet banget nih. Abu Darda meninggal, ya. Ummu Darda di sampingnya yang sangat mencintai, dia bilang, suamiku, dulu engkau dipinang oleh ayahku, dulu kau meminang ayahku di dunia sehingga aku menjadi milikmu. Sekarang aku meminangmu wahai Abu Darda agar kau menjadi milikku nanti di dalam surga. Lalu apa kata Abu Darda? Abu Darda mengatakan, kalau begitu wahai Ummu Darda, engkau jangan menikah lagi setelah sepeninggalku. Masya Allah ya. Maka Abu Darda tidak menikah lagi setelah meninggalnya Abu Darda. Ada sebuah riwayat yang mengatakan ada seorang, apa ini kisah Ummu Darda atau siapa ya? Ya Ummu Darda kalau nggak salah. Dia punya gigi gingsul ya Bu. Kalau tersenyum itu manis, cantik sekali. Sehingga ada seorang sahabat yang dia mengatakan, aku menyukaimu. Apa yang kau suka dariku? Ketika engkau tersenyum, gigi gingsulmu tuh manis sekali. Akhirnya dia cabut gigi gingsulnya biar dia nggak manis gitu ya. Biar dia itu tidak memikat dari senyumnya itu. Ya, saking menjaganya, dia tidak akan menikah lagi kecuali dengan suami yang pertama itu tadi. Ya, jadi monggo semua diserahkan kepada ibu. Ya, ibu yang suaminya meninggal ibu atau bukan? Suami ibu yang meninggal. Masya Allah. Siapa? Jenengan sudah menikah lagi? Alhamdulillah. Saya lagi mau menyarankan untuk menikah lagi. Ternyata sudah menikah, ya sudah ya. Dan suami yang sekarang lebih solih? Alhamdulillah ya, berupaya. Ada seorang, ini bukan pernikahan yang kedua. Ada seorang istri yang dia dilaporkan, ya Rasulullah, bojoku jeneneki banget gitulah ya. Tapi istrinya itu dia bersabar dengan suaminya, tidak pernah lisannya berhenti. Ya Allah, baguskan akhlak suamiku ya Allah. Ya, bukakan hidayah kepada suamiku ya Allah. Terus saja ya. Hingga suatu saat benar suami yang tadinya sudah ibaratnya mau ada pada dirinya,
Karena doa istri yang solihah terus menerus, dia berubah dan berubah total, masya Allah. Ini dengan ketelatenan doa seorang istri, ya. Jadi begitu ya Ibu. Ada juga yang mengatakan, andaikan suami pertama soleh, suami yang kedua itu tidak soleh, bagaimana? Apakah dia harus bersama dengan suami yang kedua? Ada yang mengatakan dia akan bersama suaminya yang paling soleh. Kalau dia menikah, kan ada wanita menikah 4 kali, Bu. Iya, saya punya teman, kamu sudah menikah, saya sudah menikah 4 kali. Allahu Akbar. Suamimu meninggal? Enggak, cerai semua. Masya Allah, ada apa gerangan? Saya bilang gitu ya. Kamu wanita istimewa atau bagaimana? Atau suamimu tidak sabar dengan kecantikanmu ya? Masya Allah ya. Jadi di antara tadi 4 contohnya, di antara 4, kalau mereka itu adalah suami-suami yang solih, ya maka dia akan bersama yang paling soleh di antara keempatnya. Karena nanti di surga, seorang istri bisa juga akan bertemu dengan 4 orang suaminya. Masya Allah. Tetapi di akhirat sana sudah tidak ada lagi rasa cemburu. Manas-manasi yuk, nggak ada. Ya, karena ada satu jembatan. Setelah Siratal Mustaqim, ini ada jembatan kecil namanya Qontoroh. Dan Qontoroh ini adalah pembersih dari buruk-buruknya sifat penghuni surga. Di antaranya adalah disucikannya ia dari rasa sendawa, kentut, berkeringat, ngantuk, ya. Kemudian kepingin BAB, kepingin buang air kecil, itu di situ dihilangkan semua, hingga rasa cemburu. Nanti ketika di sana, ya, ternyata orang yang memusuhi kita menjadi dendam kesumat, pisah, lalu kita menuntut ilmu, dia menuntut ilmu, dia mendoakan kita mendoakan dia, saling memaafkan. Di sana ke ujuk-ujuk ketemu, ya dia tidak langsung kasih kemian ngusui apa ya, itu tidak, sudah tidak ada lagi rasa kebencian. Begitu Bu, wallahu a'lam. Ada lagi monggo? Iya monggo. Dia itu nggak mengembalikan maharnya. Mengembalikan mahar karena apa? Fasakh. Iya. 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 Satu lagi, ini kan banyak kan itu orang yang sudah berpindah di kalau itu kan membantu orang tuanya. Maksudnya kan rumah. Iya. Kemudian karena sudah orang tuanya dan dia itu kan punya lagi ya. Iya. Oh ya, Masya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang yang pertama adalah wanita yang dia fasakh ya, fasakh, tapi dia tidak mengembalikan begitu ya, tidak mengembalikan maharnya. Makanya ada yang mengatakan tergantung maharnya itu apa. Kalau dalam kisah tadi Qais itu tadi, karena Qais itu memberikan mahar itu berupa kebun kurma yang hektaran seperti itu. Tapi kalau di zaman sekarang maharnya kan hanya mukena dan Al-Qur'an. Masa nyoar balik na mukena sing wis dinggo gitu ya. Nah itu, maka ada yang mengatakan sesuai keridoannya. Sesuai keridoannya. Kalau misalkan mukena yang sudah dipakai kemudian dikembalikan, ini akan terjadi permusuhan, kemarahan, misalkan kamu menghina ya, rukuh bekas dibalikna gitu misalkan ya. Tapi tentunya ini yang dimaksud dengan fasakh di sini terjadinya sudah berapa lama? Setahun ya rukuhnya udah kucel belum ya setahun ya? Ya seperti itulah ya. Kembali kalau misalkan maharnya hanya seperti itu. Kalau maharnya adalah emas, perhiasan dan sebagainya dan jumlahnya banyak,
ya. Kemudian emas itu sudah digunakan, karena mahar itu bisa jadi digunakan oleh istrinya untuk bersenang-senang. Bisa jadi di bulan pertamanya aku emasnya tak jual lah karena aku ingin butuh buat skincare, masya Allah misalkan. Hingga habis maka dia tidak usah mengembalikan karena tidak adanya mahar itu tadi, ya. Maka tidak perlu mengembalikan, Bu, kalau memang sudah habis. Kemudian yang kedua, tentang apa ya, Bu? Saya lupa. Oh iya betul. Seorang istri yang dia dalam talak roj'i, kalau dia kembali ke orang tuanya, ini namanya nusus, ya. Nusus, dia durhaka. Tidak ada tidak ada kafarot, ya, atau tebusan. Apakah dia harus berpuasa sekian hari untuk menebus dosanya? Tidak. Hanya dia keluar itu tadi, keluar rumah dia dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Nah ini bahayanya. Dia keluar dalam keadaan dilaknat oleh Allah karena dia nusus. Keluar dari rumah tanpa izin suami. Kecuali kalau memang dia diusir. Diusir saja seharusnya tidak boleh. Suamilah yang dia berdosa. Kamu gak boleh ngusir, tanyakan sana. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada tebusan ataupun kafarot untuk menebus kesalahan. Dia kalau toh menebusnya cukup dengan taubat, ya, dan istighfar kepada Allah. Wallahu a'lam. Cukup, Mbak? Tidak ada ya, alhamdulillah.